Halo, salam wangi buat semua audiens, sobat wangi yang mendengarkan sesi visual audio senterapi kali ini. Ya, ditemani dengan aroma sandalwood ekstra, saya akan membagikan sedikit perenungan untuk menemani keseharian saudara-saudara sekalian, sobat wangi sekalian yang memang sudah bekerja dari pagi, beraktivitas hingga malam hari. Nah, kita sempatkan satu waktu untuk mendengarkan perenungan, untuk berkontemplasi ke dalam batin kita, melihat bagaimana langkah yang akan kita berikan di keesokan harinya, ya. Jadi sebelum kita memasuki sesi ini, ya, sesi ini akan saya bagikan tentang cerita, ya. Saya akan memberikan banyak satu cerita yang memberikan nilai-nilai tersendiri buat saudara sekalian, audiens yang mendengarkan. Ya, sebelum saya bercerita, alangkah baiknya kita mencoba untuk hening sejenak. Kita akan bermeditasi, ya. Jadi pertama-tama buat sobat wangi sekalian bisa mengambil tempat, ya, dalam posisi duduk ataupun bersila, ataupun juga dengan kondisi yang rileks, ya, duduk, bersila ataupun tiduran, ya. Tapi paling bagus adalah duduk dan bersila, ya. Oke, jadi ketika saudara sudah mulai rileks, mulai tenang, maka kita akan rilekskan. Pertama-tama kita rilekskan mata kita, ya. Ikuti instruksi saya sambil sobat wangi sekalian masuk ke dalam batin saudara sekalian, memberikan kenyamanan bagi tubuh dan pikiran. Rilekskan mata, rilekskan hidung, rilekskan leher Anda, rilekskan bahu, rilekskan lengan bagian atas, rilekskan lengan bagian bawah, rilekskan jari jemari Anda, rilekskan dada Anda, rilekskan perut, rilekskan punggung bagian atas, rilekskan punggung bagian bawah, rilekskan lutut Anda, rilekskan betis Anda, rilekskan pergelangan kaki Anda, rilekskan jari jemari kaki Anda, rilekskan seluruh tubuh Anda, rilekskan pikiran Anda, rilekskan tubuh dan pikiran Anda, rileks dan tenang, rileks dan bebas. Saat ini saya akan mendengarkan sesi visual audio senterapi. Saya membuka pikiran saya merelaksasi tubuh dan pikiran saya. Oke, ketika teman-teman sobat wangi sekalian sudah menjadi rileks, saya akan memberikan sedikit cerita, ya. Cerita ini adalah salah satu cerita yang saya tulis 20 tahun yang lalu, ya. Jadi bagaimana kehidupan saya yang memang sangat kelam pada waktu itu, dan ada bagian-bagian tertentu yang memberikan pencerahan batin kepada saya. Oke, saya akan mulai cerita. Semoga teman-teman sekalian bisa merasakan manfaatnya. Ya, ceritanya judulnya adalah Aku dan Dewa Kronos. Inilah aku, kehidupanku yang sudah setengah hancur. Permasalahan demi permasalahan datang menggunung dalam hidupku. Mulai dari ditinggal pujaan hati tercinta, cekcok dengan keluarga, terlalu sakit untuk diingat-ingat semuanya. Hingga sampailah aku di tepian jurang tak berdasar. Suatu sore yang kelam, di mana matahari tampak mulai tenggelam. Terlintas dalam pikiranku untuk tenggelam pula bersama matahari ini. Ya, bunuh diri, loncat dari jurang. Seiring bertambah dalam aku meluncur, aku merasakan kekakuan dan dingin di seluruh tubuhku, dan pandangan mulai terasa kerabun. Apakah
aku sudah mati? Hah? Siapa kamu? Tanya dalam hati. Samar-samar, tubuh yang tinggi tegak berdiri di samping aku. 2, 3, 4 detik, retinaku mulai menyesuaikan dengan penampakan yang ada di sekelilingku. Dan aku melihat bahwasannya sosok itu adalah seorang lelaki yang berwajah kemerahan, lengkap dengan busana surgawinya. Siapakah gerangan dirinya? Bukankah aku sudah mati? Bodoh! Kamu belum mati tahu? Aku yang menyelamatkan hidupku, tegasnya. Seakan-akan dia bisa membaca seluruh jalan pikiranku. Aku adalah Dewa Kronos, sang penguasa waktu, ungkapnya. Tidak, ternyata aku belum mati. Aku akan kembali menghadapi penderitaanku yang tidak berkesudahan. Tetapi dia berkata, dia itu Dewa Penguasa Waktu. Tentu ia akan melihat masa depanku. Tanpa basa-basi, aku menanyakan kehidupanku di masa mendatang. Apakah aku terus menderita selayaknya sekarang ini? Baiklah, hitung-hitung aku berjodoh padamu hari ini, senyumnya. Sekarang lihatlah, ini adalah jam kehidupanmu. Setiap orang mempunyai jam kehidupannya masing-masing. Aku akan memainkan waktu kehidupanmu, dan kamu akan melihat seluruh kehidupanmu secara cepat. Sang dewa mulai kumat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba, aku merasakan pusing yang sangat hebat. Kepalaku seakan-akan berputar. Semakin lama semakin cepat. Dan aku seakan melayang-layang di sebuah layar besar yang menampilkan dokumen akan kehidupanku. Dimulai dari sejak aku kecil, remaja yang penuh kepahitan dan permasalahan-permasalahan yang datang seperti setan yang terus mengganggu malam-malamku. Dan tampaknya ada beberapa scene yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Ya, ini adalah gambaran masa depanku. Luar biasa. Ternyata masa depanku tidak seburuk yang aku kira. Menjadi milioner, mendapatkan pujaan hati, dan adegan-adegan bahagia lainnya. Perlahan-lahan, hatiku yang tadi gundah gulana mulai luluh terbawa nikmatnya dokumentasi akan masa depanku. Hingga adegan terakhir, aku menutup mata dengan tersenyum. Hebat, hebat, sungguh hebat, tanggapanku setelah aku menyelesaikan semuanya. Bagaimana? Apakah kamu masih berniat bunuh diri lagi, anak muda? Katanya menggoda. Aku pun tersipu, dan aku menggelengkan kepala. Lantas, sang dewa meledak dalam tawanya yang besar. Aku keheranan, padahal tidak selucu itu aku tersipu malu. Namun sang dewa mengeluarkan kalimat yang membuat aku terkejut setengah mati. Tahukah kamu bahwa tadi itu hanya tipuanku saja? Tipuan? Tanyaku terheran-heran. Ya, tipuan. Jam itu hanya mainanku saja, tidak ada arti apa-apa. Jadi masa depanku yang cerah itu? Tanyaku bergetar. Tipuanku saja. Dewa Kronos melanjutkan. Tidak, bagaimana mungkin seorang dewa dapat berbohong? Aku seakan tidak percaya semua ini. Jika aku seorang Dewa Kronos saja tidak bisa mengetahui masa depanmu, ini membuktikan bahwa... Sang dewa diam sejenak, menunggu jawabanku. Bahwa, tanyaku balik, masa depanmu bisa berubah. Tidak ada yang tepat mengetahui apa yang bakal terjadi pada tahun-tahun ke depan, katanya. Jika masa laluku suram seperti ini, mana mungkin masa depanku bisa cerah? Jawabku dengan tertunduk lesu. Siapa bilang, tanyanya, seorang yang pandai dan bijak tidak akan berpegang pada kondisi lalu yang baik ataupun buruk. Ia tetap akan berkesadaran pada momen ini. Bila kamu melihat ada kemarahan, kegelisahan,
kesedihan, maka buanglah, bukan dengan mengakhirinya seperti kamu mau bunuh diri seperti tadi. Diperlukan introspeksi, keterbukaan, dan keberanian untuk mengatasinya. Dan yang paling tepat adalah saat ini. Saat ini, tanyaku. Iya, benar, saat ini. Karena yang lalu sudah berlalu, yang akan datang belum tiba. Sementara saat ini adalah pemberian, karena tidak akan terjadi lagi di masa mendatang atau terulang di masa lalu. Sudah sepantasnya momen-momen ini patut kita syukuri, bukan untuk bunuh diri. Lantas sang dewa mengajarkan supaya aku menciptakan kesadaran terhadap apa yang terjadi saat ini. Kesadaran terhadap ucapan, pikiran, dan perbuatan yang mungkin bisa salah sepanjang waktu. Beliau juga menyuruh aku untuk mengintrospeksi diriku secara mendalam. Dan yang terpenting, sang dewa mengatakan bahwasannya bukan bagaimana kita terjatuh, namun bagaimana kita dapat bangkit lagi. Itu yang terpenting, ungkapnya berulang-ulang. Baiklah, kiranya sudah cukup lama aku di sini, katanya untuk mengakhiri. Sebelum berpamitan, Dewa Kronos memberikan jam kehidupanku yang berbentuk bulat kecil keemasan, dihiasi rantai sebagai kalung, dan mengatakan bahwa aku yang berhak menentukan jalan kehidupanku sendiri. Beliau lama-lama menghilang dari pandanganku dan Will, bangun. Aku terbangun dari tidur lelapku yang panjang. Kedua orang tuaku menangis sambil memelukku. Tampak banyak polisi yang hadir sambil menggulung garis-garis polisi di sekitar jurang. Mereka seperti membawa fotoku dan sibuk menulis data-data. Aku telah meninggalkan rumah sehabis kuliah selama lebih dari 22 jam. Aku mencoba merogoh kantongku, dan ternyata ada jam berwarna keemasan dengan rantai yang panjang. Ini bukan mimpi. Sobat Wangi sekalian, ketika menyadari emosi kita sedang bergejolak dan tidak stabil, segera fokuskan pikiran kita pada pernafasan, menyatu dengan momen ini. Hayati nafas, rasakan nafas, maka kita akan berangsur-angsur menjadi tenang. Pikiran yang tidak tenang terutama disebabkan karena pengaruh lingkungan ataupun jasmani. Bila dapat menjaga pikiran kita, mengerti kondisi tubuh dan pikiran, maka kita akan menjadi bebas dan damai. Sekian sesi visual audio Zen Terapi pada hari ini. Semoga bisa memberikan keringanan beban buat semua yang mendengarkan. Terima kasih.